Kali ini, cerita gue manjat tebing Citatah pada larang. Ini pertama kalinya gue dan teman-teman gue manjat tebing di alam. Kita bakal ngalahin rasa takut jatuh dan ketinggian, maju selangkah demi langkah sampai ke puncak. Tebing ini salah satu yang cocok buat pemula. Jalurnya ada banyak dan lokasinya juga strategis. Tinggi tebingnya 90 meter, dan itu tuh kira-kira kayak apartemen atau hotel 40 lantai. Dan kalau dilihat dari atas bawah kayak gini, emang tinggi banget sih. Nah, rombongan kita siap-siap dulu dan briefing sebelum kita naik. Karena ini di luar di outdoor, kadang kita Jujur, gue nggak tahu harus berekspektasi kayak gimana. Kayak selama ini gue cuma pernah naik indoor, dan ini pertama kalinya manjat tebing beneran di alam gitu kan. Buat yang mikir, wah gila juga pertama kali manjat langsung ke tebing. Perjalanan kita sebetulnya dimulai dari gym dulu. Bisa climbing gym doang yang buka. Bagus. Kita sempet-sempetin latihan padahal gymnya udah mau tutup buat renov. Pemanjatan itu biasanya 2 orang, ada yang manjat dan ada yang jaga di bawah. Buat di gym sama di tebing nanti, kita pakai metode yang talinya itu udah dicantolin ke atas dulu, baru pemanjatnya nanti naik. Bayanginnya tuh kayak nimba sumur, yang manjat tuh jadi kayak ember, terus yang jaga di bawah tuh jadi narik embernya. Buat manjatnya sih ada yang lumayan lancar kayak gini. Terus ada juga yang perlu bantuan dan cobanya berkali-kali. ambil tangan kanan di atas, tangan kanan di atas, ya, dua tangan, ya, kaki kanan naikin, ya, dorong. Ya, nice. Nah, buat rutenya ini ada kejadian menarik juga sih yang terjadi. Ayo. Gawat ya. Kejadian kayak tadi tuh mungkin juga terjadi di alam, jadi harus siap-siap juga. Ya, sambil nge-review gerakan-gerakan hari ini, 2 minggu kemudian kita udah ke Citatah. Gua lumayan deg-degan sih pas waktu nyobain manjat. Rasanya beda banget megang tebing beneran. Sama kayak ada rasa terpukaunya juga sih. Berdiri di depan batuan yang tinggi dan kokoh. Pas mulai manjat, banyak sensasi baru yang gue rasain. Pegangan batu tuh jauh lebih variatif dan kasar dibanding indoor. Rasa bahayanya juga jauh lebih nyata. Gara-gara itu gue jadi lebih fokus buat langkah dan pegangan-pegangan sampai akhirnya sampai di puncak. Wey, satu rute selesai, kita ke rute selanjutnya. Rute ini katanya sama gampangnya kayak yang tadi. Cuma pas gue manjat, rasanya jauh lebih susah sih, apalagi bagian atasnya kayak gini. Gue sempet jatuh lagi. Sebelum gue akhirnya coba naik kedua kali dan kali ini sampai atas. Di sepanjang pemanjatan juga kita ditemenin monyet. Dan ada juga hal-hal bahaya kayak gini. Wow! Rok. Wah. Buat pemanjatan yang ini, gue mau ngasih video POV yang nggak di-cut dan nggak dicepetin buat referensi. Biar serasa kayak kalian lagi manjat beneran. Nanti tolong komen ya kalau kalian suka footage kayak gini atau merasa malah kelamaan dan ngebosenin. Oke, climbing. By the way, ini gue ngomong climbing, bukan keren-kerenan doang, tapi berguna buat pemanjatan. Tujuan call-nya itu buat ngasih tahu ke belayer kalau kita udah mulai manjat. Climbing kok kayak gini tuh mulai penting banget kalau tebingnya udah mulai tinggi. Karena yang manjat itu bisa jadi nggak kelihatan sama yang di bawah. Wow, semutnya gede banget. Manjat di alam itu nggak cuma ngurusin batu-batuan doang, tapi juga ngurusin binatang yang ketemu pas waktu lagi manjat. Di sini udah mulai tinggi dan anginnya mulai kenceng.
Di ujung sana bisa kelihatan orang lain yang lagi manjat juga ya. Gue nggak merhatiin sih pas waktu lagi manjat, karena fokusnya itu lihat atas sama paling pijakan di bawah. Gue suka banget manjat di alam bisa lihat-lihat hal kayak gini sih. Keren aja di tempat yang udah tinggi gini, celah-celah doang, bisa aja tumbuhan cari tempat terus tumbuh di sini. Sebagai bonus, celah-celah kayak gini juga enak banget sih buat berdiri dan istirahat. Ini meskipun kelihatannya banyak celah buat dipegang, tapi sebenarnya susah juga nyari pijakan yang enak buat ke atas. Nah, akhirnya dapat juga. Nice, ada celah gede lagi. Woohoo! Di kamera nggak kedengeran, tapi gue dapat instruksi dari bawah soal jalur. Yang mana? Ini? Lewat sini? Oh ya. Titik akhir jalurnya tuh ada di kanan dan gue terlalu kiri. Gue selalu berusaha buat ke kananin sih, cuma tapi kayak gini pijakan gede bangetnya ada di kiri, jadi gimana? Gue juga selalu nyoba buat nggak megang atau nginjak tanaman, meski sebenarnya menurut gue kayaknya nggak apa-apa juga sih, karena monyet-monyet pasti kasar gitu kan, kayak loncat kemana-mana. Salah satu hal yang gue sadarin dan gue suka dari manjat di alam juga banyak banget pilihan jalannya. Jadi kalau kayak di indoor kan udah ada tuh jalur-jalurnya, terus pegangan-pegangannya udah dibikin. Kalau udah jatuh, terus gak tahu mau kemana, itu kayak lebih bikin bingung dan jadinya mungkin jadi nggak mau nyoba lagi gitu kan, karena udah tahu nggak bisa. Tapi kalau di alam itu lebih ngemotivasi buat coba lagi, soalnya semua tuh bisa jadi pijakan dan mungkin kayak sebelumnya itu nggak bisa soalnya belum ketemu aja pegangannya, atau mungkin kalau digeser sedikit pegangannya jadi tiba-tiba bisa gitu. Tapi ya sisi lainnya jeleknya kayak gini, jadinya lama manjatnya. Nyoba-nyobain semua satu-satu. Wah, jalurnya tiba-tiba jadi lebih sempit dari yang gue kira. Ini sambil manjat agak bau pesing sama tai kayaknya, gara-gara monyetnya kalau buang air di sini tuh. Katanya kalau manjat 90 meter yang di atas, yang harus diatasin udah bukan kotoran atau cuma serangga-serangga lagi. Ada ular di balik semak-semak, sama ada burung hantu yang katanya segede orang. Satu dua langkah lagi, ayo. Wih, udah deh sampai. Akhirnya sampai juga setelah perjuangan naik. Lower me.
Lower me. Ini kedengarannya kayak gue lagi teriak minta tolong, tapi lower me, itu climbing call ya. Bukan berarti gue kenapa-napa. Buat turunnya itu intinya harus ke bawah sambil nggak kepentok-pentok tebing atau keluar dari jalur. Ya. Aduh. Kayak yang udah kalian lihat di sini, buat tiap pemanjatan tebing 20 meter itu sekitar 7 menitan. Ini kecepatan buat pemula, jadi mestinya bisa lebih cepat, cuman mungkin berguna buat referensi. Oh, makasih mas. Off pilih. Setelah ini, kita bakal daki ke atas. Nah, kalau di gunung itu kadang-kadang ada bagian melipir jurang. Pas waktu naik ke atas ini, semua jalurnya kayak gitu. Gear. Setelah siap, kita mulai naik ke atas. Rechen. Kita naik sambil ngaitin tali ke pengaman yang ada di badan. Secara trek menurut gua ini lebih susah daripada pendakian gunung pada umumnya sih, meskipun ini jauh lebih singkat. Mulai dari sini, jalurnya nanjak terus. Rock mas. Hayah, bawa tas lempang sambil harus ngeklip-klip kayak gini ribet banget. Kalau bisa, bawa tas ransel aja dan nggak usah isi terlalu banyak barang. Hari ini lagi cerah banget, tapi katanya biasanya kabut. Jadi bayangin aja kalau naik kayak gini sambil kabut-kabutan ya. Lumayan capek sih ini. Dan kalau kalian sadar juga, ini gue pakai running shoes dan gue saranin pakai sepatu hiking biar lebih gampang. Ayo, tinggal dikit lagi sampai ke tebing atas. Oh. Aman. Banyak hahaha sebelum kita manjat terakhir buat hari ini. Tebing ini lebih susah dari yang di bawah. Yang di bawah itu buat intermediate, kalau yang di sini tuh buat advance. Nice. Waduh, dia masuk. Foto dulu sini tuh nggak sih? Video lagi. Iya itu fungsi helm itu. Bener. Untung pakai helm loh. Nice. Bisa tuh bisa. Capek. Dikit lagi. Ayo dikit lagi, ayo bisa lah. Wah, oke. Yeay, untung bisa naik meskipun akhirnya tangannya jadi kayak gini. Kalau kalian perhatiin, dari atas sini tuh sebenarnya kelihatan asap. Itu tuh hasil dari pabrikan deket sini. Di bawah juga ada banyak angkutan yang bikin polusi. Lebih parah lagi, katanya tebing ini bisa jadi mau dihancurin buat jadi bahan bangunan. Ayo, pada manjat ke sini. Sayang banget kan, kayak ada tempat bagus kayak gini malah mau dihancurin. Tempat ini nggak cuma seru buat manjat, tapi juga bagus pemandangannya. Wah, sunset. Buat mengakhiri perjalanan, kita bakal rappelling dari atas. Mulai. Oke, bebanin nih. Kenapa? Dibebanin, duduk. Nah, biar beban ke. Nah, ya. Oke. Ya, duduk. Ya. Kaki. Wow. Kaki. Slow. Tenang. Pelan. Ini susah banget dikontrolnya. Dan gue mulai miring-miring kanan.
Kiri lagi. Slow. Putar kiri susah. Oh no. Tiba-tiba ada bolongan, jadi gue berusaha supaya nggak masuk. Buat pertama kali manjat, gue puas banget sih dengan hari ini. Gimana? Lebih seru ini atau gunung? Kasih tahu di komentar ya. Rasa takut pas waktu di awal udah mulai hilang, dan gue udah nggak sabar sih buat daki lagi. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!